Presiden Joko Widodo akan menempati Ibu Kota Nusantara pada akhir Juni atau awal Juli 2024. Lalu apa saja yang perlu diperhatikan sebelum IKN mulai ada kehidupan? Kita bahas bersama Ketua Umum Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia, Henrikus Andi Simarmata, dan Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi. Ya, saya ke Pak Hendri dulu. Pak Hendri, ini Presiden akan pindah ke IKN paling cepat akhir Juni katanya. Kalau menurut Anda, apa yang harus diperhatikan sebelum benar-benar menempati wilayah yang benar-benar baru dibangun sebenarnya? Ya, pertama mungkin selamat dulu ya atas kerja keras 2,5 tahun lebih ini membangun infrastruktur dan bangunannya ya. Tapi memang PR yang berat untuk ditinggali. Tentu ada beberapa hal yang harus bisa dipenuhi ya. Pertama mungkin sudah disampaikan oleh beliau juga, yaitu masalah basic utilities ya, kayak air terutama, Ya, energi, dan tentu juga buangan limbahnya gitu ya. Tetapi kalau kita boleh memberikan semacam ilustrasi, jadi beda sekali antara berkunjung dengan menjadi dwelling atau bertempat tinggal ya. Nah, ya, apa yang harus diperhatikan pertama tentu adalah kontinuitas pasokan dan tentu backup ya. Nah, tapi kalau hanya presiden dan beberapa orang, 100-200 orang itu mungkin masih manageable untuk kita menyiapkan backupnya. Tapi kalau nanti sudah sampai pada ribuan orang, maka harus ada satu sistem supporting yang betul-betul bisa disiapkan. Jadi persoalan utama yang harus dipastikan adalah kontinuitas pasokan tersebut. Yang kedua, bahwa hidup itu bukan hanya masalah bekerja, tapi setelah bekerja atau after office itu seperti apa kegiatan atau amenitas yang ada di sana. Jadi di dalam teori itu ya. untuk disebut sebagai kota itu ada 5 unsur: Hmm, wisma, karya, suka, marga, penyempurna. Nah, kalau wismanya mungkin sudah ada rumah menteri, rumah ASN gitu ya. Karyanya itu adalah tempat pemerintahan sampai saat ini ya. Jadi tempat kerjanya hanya masih pemerintahan, belum ada ya. yang lain. Nah, marga itu sudah ada jalan, tapi pipa air masih sedang dikerjakan, dan beberapa energi juga saya lihat sudah ada solar panel. Jadi nanti mungkin sambil jalan. Tapi yang paling penting adalah suka dan penyempurna. Rumah sakit sudah ada, pendidikan juga, tapi sedang ongoing ya. Jadi bagaimana nanti kehidupan setelah bekerja, malam atau pagi itu bisa dipenuhi, terutama untuk rekreasi. Karena itu mempengaruhi dari performa ya. Kalau 1, 2, 3 hari fine, tapi kalau Ya. nanti sudah sebulan itu yang perlu diperhatikan dengan betul-betul. Pak Baik. Ridwan Kamil yang sebelumnya sebagai kurator IKN ini bilang butuh 25 tahun agar IKN ini dibangun sesuai konsep. Nah, perkiraan 25 tahun ini termasuk cepat atau memang jangka waktunya selama itu, Pak Henry? Ya, memang membangun kota itu bukan sprint ya, tapi Ya, maraton. oke. Nah, karena itu saya juga sepakat tadi masalah kecepatan tadi mungkin ada baiknya mulai dikurangi, bahkan kalau boleh kita lihat kembali ya, Hmm, apakah bangunan yang sudah terbangun atau sedang dibangun ini betul-betul efektif atau enggak. Mungkin kita perlu, sebelum saya menjawab waktu ya, ya. mungkin kita menyarankan untuk bikin placemaking dulu ya. Jadi Hmm, bangunan itu tidak akan bernilai apa-apa kalau tidak ada sense of belonging dari orang yang di sana. Nah, persoalannya adalah kita sudah membangun seperti itu dan meminta orang yang datang untuk bisa beradaptasi dengan bangunan tersebut. Nah, dalam teorinya sebaiknya memang ada co-creation. Jadi ketika ASN di sana, dia ditempatkan di satu apartemen gitu ya, dia tahu dia mau ya. olahraga di mana dan seterusnya. Nah, jadi untuk bisa sampai ke membangun satu kota tadi yang Wisma Karya Marga Suka Penyempurna, maka diperlukan apa yang disebut tahapan-tahapan. Saat ini kita katakanlah seperti usia manusia, itu kita di bawah 3 tahun. Jadi golden age untuk menempatkan infrastruktur kota yang betul-betul handal. Karena dari sini nanti kita Ya. sudah mulai tahu bahwa apa yang masih kurang gitu. Jadi jangan terus digenjot semua, tapi lihat dulu
Misalnya dari rumah apartemen sekarang ke kantor 4 Kemenko itu kan ada 1 kilometer tuh jaraknya. Dan rencananya mungkin pakai EV apa electrical bus atau apa. Kita Hmm, tes hmm. dulu kan, dicoba dulu setahun 2 tahun, setahun ini. Karena memang di situ masih ada kendaraan konstruksi kan ya. Jadi tidak seideal yang diharapkan di dalam itu. Nah maksud Oke. saya nggak perlu digenjot. Jadi tidak ada masalah mau nanti jadi 30 tahun atau bahkan 40 tahun. Hmm, BSD yang ada di sekitar Jakarta saja sekarang masih 20% terisi dari seluruh kawasan yang direncanakan. ya. Padahal Jakarta kita tahu sebagai magnet yang paling besar ya. Spillover ekonominya membuat properti di sana tumbuh. Tapi kalau di IKN kan kita masih pakai insentif dari bahasa teman kita dari Paramadina ya. Artinya Ya. itu yang perlu disiapkan adalah bagaimana membuat tempat ini atraktif sehingga ASN yang di sana bukan karena dipaksa atau disuruh, tapi karena memang ingin mendapatkan suasana hidup yang baru, yang lebih baik dibandingkan Jakarta. Ya. Isu yang mungkin selain air adalah isu suhu, karena dia ada di bentang hutan tanaman industri ya, yang tadinya memang nggak ada manusia di situ. Nah sekarang kita masuk cooling sistemnya ini, RTH-nya kan perlu waktu dia, suksesi alamnya ya. Jadi hutan yang eukaliptus ini harus di mixing supaya dia kemudian menjadi lebih rimbun, itu butuh Ya. waktu. Nah ini kan nggak mudah gitu ya. Di satu sisi kita ingin green, tapi di satu sisi alamnya belum belum siap, ekosistemnya belum siap. Dan itu yang harus kita sampaikan kepada ASN dan mereka Oke. harus mencari cara untuk bisa comfort di sana kalau memang agar mereka bisa stay di sana dan tetap Mhm. produktif. Oke. Itu challenge utama menurut saya. Ya, ini juga harus saya tanyakan kepada Anda sebagai ahli perencana wilayah, Pak Hendrikus, yang juga jadi masalah meskipun cenderung agak ditutupi begitu ya oleh pemerintah. Tapi ada kendala pembebasan tanah yang tidak kunjung selesai sepertinya. Dan ini juga sepertinya diakui oleh PLT ya, Kepala Otorita IKN, yang juga Menteri Hmm. PUPR Basuki Hadi Mulyono, bahwa pelaksanaan pembangunan IKN ini terganjal persoalan status tanah, kepentingan investasi di IKN. Nah, sebagian besar lahan di IKN ini juga statusnya masih tumpang tindih antara hak guna usaha yang menjadi milik pemerintah dan tanah yang dimiliki diklaim milik masyarakat. Nah, menurut Anda apa yang terjadi di balik pembebasan lahan atau tanah yang tidak kunjung selesai ini? Ya, tentu pertama karena ini mungkin ya pemahaman saya Hmm. diperlukan kepemimpinan yang lebih grassroots, lebih field ya. Makanya mungkin ada semacam transisi di sini. Ya. Untuk masalah tanah, selalu Mas, kalau membangun kota, pasti itu tanah menjadi komoditi, ya. Itu nggak di mana-mana seperti itu. Nah, sekarang waktu itu diakuisisi, seharusnya di dalam kawasan itu kan punya kawasan hutan dan Ya. dilepaskan Mhm. kepada otorita ya, sehingga kemudian harusnya tidak perlu di situ. Ada isu di situ, tapi ternyata ada orang yang sudah bermukim di situ. Hmm. Pendekatan yang paling penting harusnya dilakukan pada saat perencanaan adalah mengikut sertakan mereka dalam zona pembagian zona waktu rencana ini dibangun gitu. Hmm. Jadi kalaupun akhirnya mereka dialienasi karena memang ada kebutuhan tertentu, itu sebaiknya yang pilihan terakhir. Tapi bagaimana rumah-rumah mereka di situ justru menjadi daya tarik tersendiri. Karena kalau coba bayangkan kalau semuanya monoton, gedung-gedung seperti itu, apa bedanya nanti kita dengan di Dubai, dengan di Singapura, ataupun dengan di pinggiran Jakarta? Kita perlu kota yang vibrant gitu ya. Dan ada masyarakat di sana, justru mereka harus dibuatkan zoningnya dan diintegrasikan dengan fungsi-fungsi pemerintahan yang lain. Karena toh at the end eh, banyak sekali sejarah kota mengatakan kalau kita bikin CBD toh ada pusat perkantoran Ya. saja, nanti sore sudah kosong. Hmm. Makanya ada fungsi mix use di situ, ada residensial di situ. Hmm. Dan itu perlu kita betul-betul, maksud saya tadi kecepatan diturunkan itu adalah kita kaji kembali apakah desain ini kemudian setelah ditempati ada masalah sedikit apa enggak. Kalau kita pindahan juga gitu kan, Ya, ya, sudah ya, pindah, betul. oh ada penyesuaian-penyesuaian. Apalagi nanti hanya 45 menit atau 30 menit ketika tol jadi. Mhm. Orang dari Balikpapan ke ibu kota.
Mas bisa bayangkan Randi kalau di situ Mhm. weekend pasti kalau 40 menit 30 menit pasti pergi ke Balikpapan kan, Ya. sehingga kemudian untuk tempat IKN itu menjadi apa, attach gitu ya, Hmm. menjadi bagian dari kehidupan teman-teman ASN di sana, menjadi tantangan tersendiri Hmm. karena Balikpapan terlalu menarik untuk tidak didatangi weekend, seperti Oke. kita kayak maaf Ya nih kalau seperti daerah-daerah penyangga, orang yang tinggal di daerah penyangga lalu ke betul Jakarta begitu ya, kira-kira ya, Pak? karena waktunya sangat manageable gitu ya. Ya, ya, ya. Terus gimana meng-create bisnis di sana? Hmm. Orang bisnis di sana kompetitornya Balikpapan. Nah, sekali lagi ini mari dengan momentum 17 ini, oke, ini adalah milestone presiden. Ya, eh, Beliau sangat well deserved untuk merayakannya. Tetapi to some extent ketika ada pergantian pimpinan, mari ini dilihat kembali gitu ya. Apakah memang kita perlu secepat ini? Apa sih yang kita kejar gitu ya? ya. Kalau Oke. untuk tidak pindah lagi, menurut saya sudahlah. Kita capek kalau berdiskusi untuk tidak pindah atau tidak. Lokasinya di situ atau tidak di situ. Kita udah banyak Ya, bertahun-tahun menyampaikan. Tapi kalau sekarang, bagaimana memitigasi ini yang penting supaya betul-betul nyaman untuk ditinggali. ya, Bukan hanya sebentar, tapi memang untuk berketurunan di sana, betul. bergenerasi di sana. Dan ini juga dari target para ASN yang awal mulanya ini sampai ratusan ribu begitu bisa memindahkan, tapi sekarang realisasinya sepertinya masih jauh dari itu, mungkin hanya 1.500-an yang bisa apa namanya diboyong ke IKN karena memang masih banyak belum Itu yang belum menurut siap saya Mas begitu. Andi lebih Ya. baik sedikit, tapi dia memang apa tertarik gitu untuk di Oke, sana karena dia ingin berbeda dengan di Jakarta. ya, Kalau di ya, ya, Jakarta dia ya. harus naik motor 2 jam, sejam di sana dia bisa 1 kilo jalan, olahraga mungkin nanti di kantornya mandi. Ini hal yang Ya, baru-baru kan. baik, Tapi kan nggak bisa hanya 3 hari seminggu. Dia akan tinggal bertahun-tahun dan dia harus bisa kemudian menemukan tempat dia baik, untuk mencari hiburan dan baik. seterusnya. And that's another homework buat Oke. kita nanti. Ya. Oke, singkat Pak Henrico, terakhir ini juga soal pengerjaan IKN yang sepertinya sangat dikebut gitu ya. Ini berdampak pada para pekerjanya juga di sana yang berdasarkan liputan beberapa tim liputan kami di lapangan secara investigatif gitu, yang biasanya bekerja dari pagi hingga jam 5 sore harus lembur gitu sampai jam 10 malam, bahkan maraton, tidak ada hari libur. Nah ini secara kacamata perencanaan pembangunan dan wilayah, ada dampak negatif yang bisa harus dihindari nggak kira-kira Pak Henrikus soal ini? Nah, bagi saya ya kalau kan nggak mungkin kecepatan 100 kilometer terus ya. Oh, Nanti bahaya lah gitu ya. ya, ya, Nah, saya rasa mari kita sampai pada titik di mana perayaan 17-an ini eh, itulah maksud saya ya sudah di situ. hmm, Nah, setelah itu baru kita punya waktu sampai Oktober, Pak Presiden yang baru dan mungkin akan ada kepala otorita yang baru untuk tanda kutip menghidupkan tempat ini. hmm, Karena persoalan ya, besarnya adalah bukan pada kita jago menempatkan bangunan, tapi membuat bangunan itu menjadi hidup dan menghidupkan orang yang tinggal di sana. Bukan hanya masalah kerja, tapi juga masalah dia bisa mencari hiburan, bisa benar-benar menjadi settle di situ dan menjadi attach di situ. Itu yang menjadi PR besar dan butuh waktu. hmm, Karena kalau di sana semua misalnya kayak taman ya yang ada di istana, depan istana. Kalau ternyata kayak di Monas nggak boleh ada orang pakai, nggak boleh diinjak rumputnya, terus gimana kan? Jadi masih ya, banyak aturan-aturan detail yang harus disiapkan. Karena akan ada ribuan orang mungkin di sana. Mari kita dari situ dulu tuh ya, mempelajari pola behavior masyarakatnya supaya nanti bangunan-bangunan berikutnya bisa menyesuaikan. Yang penting Wisma Karya Margasuka penyempurna pada kawasan inti itu sudah ada dan bagaimana kemudian itu dikelola. Karena PR besar berikutnya menurut saya adalah mengoperasikan bangunan-bangunan itu. Maintenance cost sudah pasti tinggi, operational cost juga, dan itu nanti kita bisa kalkulasi tuh. Waduh, kalau sebesar ini mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain yang ya. mungkin nanti presiden atau kepala Oke. otorita yang baru bisa mengeksekusi.